Hari ini hari pertama aku daftarkan Hafizah. Aku penuhi permintaannya untuk masuk sekolah. Jarak antara sekolah dan rumah kami cukup jauh. Kulihat di sana banyak juga ibu-ibu yang mendaftarkan anak-anaknya. Jumlah anak yang mendaftar cukup banyak, tetapi hanya Hafizah lah yang paling terkecil di sini. "Ayo sayang, katanya mau sekolah." Kusiapkan tas mungil berisi bekal makanan untuknya. "Iya bu, Fiza senang sekali masuk sekolah hari ini," ia menjawab dengan suara gemas. Aku berjalan menyeberang sungai kecil yang berada di kanan rumahku. Ku gendong Fiza yang teramat sangat senang menyambut hari pertama ia berangkat ke sekolah. Jauh dan licin perjalanan yang kutempuh. Sebenarnya ada jalan yang mudah dilalui, tetapi karena tak punya kendaraan, aku lebih memilih untuk berjalan kaki melewati jalan alternatif. "Bu, Fiza turun aja." Di tengah perjalanan langkah kakiku terhenti. Aku menurunkan Hafizah dari gendonganku. "Kenapa Fiza minta turun, nak?" "Tidak apa-apa, ibu nanti malah capek gendong Fiza sampai ke sekolah. Fiza jalan sendiri aja bu." "Masya Allah, Fiza pintar anak ibu." "Ya sudah, tangan Fiza ibu gandeng aja ya nak." Memang Fiza anak yang mengerti. Mungkin ini adalah hal kecil, tapi aku selalu berdoa untuk Hafizah agar ia menjadi anak yang baik dan soleha nantinya. Hari pertama sekolah selesai. Di sisi lain, "Makasih ya pak." Kubayarkan uang senilai Rp5.000 kepada pak sopir, karena aku harus terburu-buru mengantarkan Fiza ke sekolah. Pekerjaan di rumahku tinggal dulu, terutama jajanan yang akan kujual. Dijual keliling. Aku berjalan sedikit tergesa-gesa dengan langkah cepat menuntun Hafizah. Langkah kaki kecilnya pun cepat mengikuti langkahku. "Shh, orangnya datang, diam-diam." Aku dengar salah seorang ibu yang berkumpul berbicara dengan nada keras ke ibu yang lain. Aku berjalan menundukkan pandangan dan menjongkokkan badanku ketika melewati mereka. "Permisi bu." Namun semuanya terdiam. Tidak ada senyum dan jawaban dari mereka. Mungkin mereka tidak menyukaiku. Sudahlah, pikirku. Aku terus mengantarkan Fiza masuk ke dalam ruang kelas dengan cepat. "Ibu tunggu di luar ya nak?" "Iya bu," jawabnya. Sementara itu jam menunjukkan pukul 10. Kulihat Hafizah berlari ke arahku. "Ibu, tadi Fiza bisa menjawab pertanyaan bunda." Memang semua anak-anak memanggil ibu guru dengan sebutan bunda. "Oh ya, pintar sekali," jawabku. "Iya Bu Ratih, Fiza anaknya pintar sekali." Tiba-tiba Ibu Rusti keluar dari dalam kelas. "Nah Fiza selain cantik juga sopan sama teman-temannya," Bu Mila menyambung. Singkat cerita, hari yang lain. Hari ini aku berangkat lebih awal mengantar Hafizah. Kulihat banyak ibu-ibu yang memarkirkan motornya di samping sekolah. Tumben pagi sekali berangkatnya, biasanya telat terus, sinisnya. Ibu Reni memandangku dengan wajah kaku. Ia berkata dengan nada sangat ketus. Drama ibu-ibu pengantar PAUD nih. "Iya ya bu." Aku harus bisa tersenyum menjawabnya. 15 menit kemudian, anak-anak pun masuk ke dalam kelas. Aku duduk menyendiri di keramik sekolah, sedangkan ibu yang lain saling berkumpul. Bukan karena aku tidak mau ikut berkumpul dengan mereka, tetapi memang dari awal melihatku, sepertinya mereka memang tidak menyukaiku. Ratih, suamimu kemana sih?" tanya salah satu ibu. "Sedang bekerja bu," jawabku. "Heran, kerja kok nggak pulang-pulang? Memangnya dengan begitu bisa cepat kaya raya?" ucapnya lagi. Aku hanya diam, tidak menjawab sepatah apa-apa. "Lihat dong lakiku, kerja di rumah saja bisa beliin perhiasan sebanyak ini," sambung ibu yang lainnya, yaitu Ibu Reni. Memang perhiasan yang dipakainya sangat banyak dan besar-besar, sedangkan aku, jangankan perhiasan, baju dan jilbab yang kupakai saja sangat lusuh dan kumal, tidak seperti ibu yang lain. Lagi-lagi aku hanya bisa tersenyum ke arah mereka yang masih meledekku. Lain kali itu kalau berangkat sekolah, setidaknya pakai kendaraan sendiri. Kasihan kan, anak secantik itu kepanasan jalan kaki terus tiap hari. Celetuk mereka tanpa memikirkan perasaanku. "Insya Allah doakan saja. Meskipun tidak begitu, semoga sehat selalu." Jawabku masih bisa memasang wajah bisa saja ke arah mereka. "Kasihan juga kan, kalau harus naik angkot. Uang yang seharusnya ditabung buat beli beras, malah habis buat bayar sopir angkot," sindirnya. Sepertinya mereka sangat puas menertawakanku. Mereka tak sadar apa yang telah mereka ucapkan itu menyakiti hatiku. Roda kehidupan itu berputar.
Ada kalanya aku berada di putaran paling bawah, ada kalanya aku berada di putaran paling atas. Tapi entahlah, itu hanyalah sebuah kata-kata penyemangat diri. Orang miskin memang tidak boleh sakit hati. Aku harus bisa menerima cibiran dan hinaan dari mereka. Aku tidak boleh merasa terzolimi, karena memang apa yang mereka katakan semuanya benar adanya. Di sisi lain, waktu menunjukkan pukul 20. Kulihat Fiza sedang asyik video call dengan kakaknya yang sedang di pesantren. Sepertinya Fiza sangat merindukan Dani. Ia menceritakan betapa bahagianya masuk ke sekolah hari ini. Ada tawa di antara kedua anakku. Masya Allah. Aku duduk di samping bapak dan ibu. Mereka juga tersenyum melihat kedua cucunya sedang saling mengungkap rindu. Pukul 21, kutidurkan Hafiza anakku seperti biasa. Aku siapkan bahan-bahan pada malam harinya. Waktu menunjukkan pukul 23. Kurebahkan badan di samping Hafiza yang sudah pulas dalam tidurnya. Seperti biasa, kurutinkan berwudu dahulu sebelum tidur, meskipun sedang tidak bisa melaksanakan sholat malam. Astagfirullah. Asap bergumpal itu berusaha masuk dari bilik kayu. Aku langsung memeluk tubuh Hafiza dan menutup sebagian tubuhnya dengan selimut. Anakku, 4 tahun sudah, asap itu kembali lagi. Dia sudah tertidur. Aku telah merawatnya dengan baik, dan sekarang aku sangat menyayanginya, jawabku. Aku tahu itu. Selama ini aku tidak pernah pergi, sambungnya. Apa maksudmu? Tanyaku sembari melebarkan bola mataku. Iya, aku tidak pernah jauh dari kalian. Hanya saja aku tidak mau mengganggumu. Apa? Jadi kamu berdusta lagi? Bukan, aku tidak berdusta, Ratih. Aku tahu kesedihanmu selama ini. Kamu selalu dihina oleh kebanyakan orang. Kamu selalu dipandang sebelah oleh mata mereka. Jujur saja, aku sakit hati. Aku tidak terima, tapi aku tidak bisa apa-apa. Aku mulai terdiam. Mataku mulai berkaca-kaca mendengarnya. Kemarahanku mereda ketika mengingat betapa pedihnya hinaan yang selama ini kudapatkan. Memang sakit. Sangat sakit ketika kita dipandang sebelah mata oleh kebanyakan orang. Tapi apalah daya, aku tidak bisa melarangnya karena memang itu hak mereka yang banyak memiliki harta. Aku memang pantas dicaci, apalagi jika mereka tahu semua aibku di masa lalu. Pasti aku semakin diperolok-olokkan. Tetapi apa maksud asap itu mengatakan ia sakit hati dan tidak terima? Aku masih membisu. Belum ada jawaban dari mulutku. Mungkin kamu bertanya pada hatimu tentang perkataanku. Apakah kamu tahu? Tetap saja aku lebih memilih untuk diam. Aku masih sangat mencintaimu. Ini kedua kalinya aku mendengar ungkapan cinta dari asap misterius itu secara langsung. Kamu telah berjanji tidak akan menggangguku lagi. Selain berdusta, kamu juga akan mengingkari janjimu, begitu? Tanyaku. Aku ingin menjadi suamimu, ucapnya. Aku tidak akan terpelosok ke dalam kesalahan yang sama. Ku jawab tegas ke arahnya. Demi Allah, akulah jin muslim, ucapnya lagi. Baru kali ini aku mendengarnya menyebut nama Allah. Tetap saja kamu adalah jin. Tidak mungkin manusia dan jin bisa bersatu sampai kapanpun. Terlebih aku tidak mencintaimu, jelasku. Tolong izinkan aku untuk membuatmu mencintaiku. Benar-benar tidak bisa dipercaya. Sesosok jin kekeh, seperti halnya manusia. Aku akan menjadi manusia sepertimu. Akan kutinggalkan bangsaku. Aku akan hidup bersamamu dan anakku di sini. Aku ingin menjadi manusia seutuhnya. Aku ingin bersamamu. Aku ingin berkumpul dengan kalian. Jika bukan karena cinta, izinkan aku mewujudkan impianku untuk hidup denganmu, meski dengan keterpaksaan. Tolong izinkan aku menjadi ayah Hafiza. Tolong izinkan aku melindungimu, melindungi kalian berdua. Izinkan aku menjadi seorang suami dan ayah. Aku mau itu. Aku tidak tahu bagaimana asap itu bisa mengatakan hal di luar kewajaran. Yang aku tahu, jin tetaplah jin, dan selamanya tidak akan pernah bisa menjadi seorang manusia. Pergilah, aku tidak mau mendengar pendusta dan pengingkar janji sepertimu. Sebentar lagi aku akan datang memenuhi ucapanku. Jika Tuhan berkehendak, tolong bersedialah untuk memenuhi permintaanku. Berjanjilah hidup bersamaku dan merawat Hafiza bersama-sama ketika aku telah menjadi seorang manusia, pintanya. Dan lagi-lagi asap itu terus memaksaku berjanji untuk hal yang kurasa tidaklah mungkin dan sangat mustahil. Pergilah, maaf aku tidak bisa.
Berjanjilah dulu padaku, setelah itu aku akan pergi dan akan kuceritakan semuanya padamu. Semuanya, aku berjanji padamu. Aku mohon pergilah sekarang, kataku terus mengulang. Tolong berjanjilah, bersedialah menjadi istriku, demi Hafizah dan demi semangatku. Jangan patahkan semangat ini Ratih, aku mohon. Asap itu terus saja mendesak. Semangat? Apa yang ia katakan tidak bisa kucerna. Apa maksudmu semangat? Tanyaku. Tolong berjanjilah dulu padaku. Waktuku hanya sebentar melihatmu. Tolong berikan aku jawaban itu agar aku semakin yakin. Iya, aku akan bersedia menjadi istrimu dan kuizinkan menjadi ayah Hafizah setelah kamu menjadi manusia seutuhnya. Aku jawab dengan lantang. Untuk mempersingkat pertemuan ini, agar ia cepat pergi dari pandangan, karena aku yakin memang tidaklah mungkin bangsa jin bisa menjadi seorang manusia seutuhnya. Terima kasih calon masa depan. Aku berjanji akan menemuimu lagi. Aku akan menemui kalian berdua. Kulihat asap itu berputar-putar mendekati Hafizah yang sedang tertidur pulas. Setelahnya asap itu mencium kening Hafizah. Kulihat ada senyuman indah dari bibir mungil Hafizah di balik pejaman matanya. Apakah dia merasakan ciuman dari sosok ayahnya? Di sisi lain, sejak kejadian malam itu, pikiran dan hatiku mulai berperang. Pikiranku memikirkan perkataan asap itu, namun hatiku bersikeras memintaku untuk tidak perlu memikirkannya. Hari demi hari kulewati dengan aktivitas seperti biasanya. Pagi mengantar sekolah, siang aku harus berjualan, dan sore sampai malam aku menyiapkan bahan-bahan untuk hari esok kujual kembali. Begitu pula seterusnya. Hari ini seperti biasa, ibu-ibu di sekolah terus meledek dan menertawakan penampilanku. Kadang hinaan tidak aku masukkan ke dalam hati, namun perlakuan Ibu Reni yang begitu terlewat batas, ia terus saja membandingkan dirinya dengan butiran debu seperti diriku. Sebenarnya bukan karena ia memamerkan akan perhiasannya yang banyak dan besar, bukan pula karena ia memamerkan kendaraan yang dipakainya, tetapi aku merasa sakit hati ketika mereka semua membenci anakku, Hafizah. Dia masih terlalu kecil untuk dibenci. Hanya karena ibunya yang miskin dan tidak berpunya, dia pun menjadi sasaran ketidaksukaan Ibu Reni yang berhasil mengajak semuanya membenci kami. Aku faham, tidak ada seorang anak yang mau hidup seperti ini. Tidak ada seorang anak yang mau dilahirkan menjadi orang yang tidak mampu. Namun aku sangat bersyukur, Hafizah adalah anak yang sangat mengerti keadaan ibunya. Semoga sikapnya bisa dipertahankan sampai ia dewasa kelak. Amin. Hari ini adalah kegiatan anak-anak berjalan-jalan dengan ibu guru. Ya, karena seminggu sekali akan ada kegiatan ini untuk mengusir kejenuhan mereka. Sedangkan wali murid di belakang anak-anak yang terlihat senang akan kegiatan rutin mingguan ini. Hafizah berjalan terlebih dahulu. Ia digandeng oleh guru. Memang Hafizah lebih kecil dari anak-anak lainnya dan lebih dekat dengan guru. Kegiatan telah selesai. Sekarang anak-anak diminta untuk membuka semua bekal makanan. Kita duduk di sebuah gardu yang berada di pinggir jalan. Aku duduk tepat di samping Ibu Reni. Ia sedang membuka bekal makanan untuk Andi. Ya, bosan, daging terus, Bu. Andi menolak usapan ibunya. Loh, kamu ini bagaimana, Andi? Bukannya senang makan daging? Ingat, kita itu orang mampu. Jawab Bu Reni, mengeraskan suaranya ke arahku dan memaksa Andi segera makan. Terlihat Fiza sangat lahap ketika aku suapkan nasi ke mulutnya. Sayur sama tahunya enak ya, Bu. Fiza sangat menikmati makanan yang baru saja kusuapkan dengan mulut penuhnya. Ia menyempatkan mengutarakan bahwa bekal yang ia bawa rasanya sangat enak. Masya Allah. Di sisi lain, Andi, belajar yang pintar ya kamu. Kalau kamu gak belajar yang pintar, lihat tuh orang di seberang sana. Kamu bakal jadi seperti dia. Bu Reni menunjuk ke seorang pemulung di ujung. Dia sedang memunguti botol-botol bekas di jalanan. Hafizah tidak mengedipkan matanya melihat percakapan Bu Reni dan Andi. Kasihan dia ya, Bu. Tiba-tiba Fiza menggoyangkan tubuhku. Iya, kasihan. Fiza harus jadi anak yang pinter, baik dan solihah ya. Biar nanti Fiza bisa membantunya dan tidak gampang merendahkan pekerjaan orang lain. Fiza harus menghargai semua orang dan semua pekerjaan selagi itu halal. Mengerti kan? Aku mengelus kepala Fiza yang tertutup hijab warna putih perlahan. Fiza mengangguk tanda ia mengerti apa yang baru saja aku katakan. Hari ini hari yang cukup melelahkan. Tetapi alhamdulillah jualan siang ini terjual habis tidak tersisa. Kulihat Fiza sedang bermain-main dengan kakeknya. Ada tawa di antara kakek dan seorang cucu. Aku pun tersenyum melihat keakraban mereka. Ayo sayang, waktunya makan. Kusiapkan semua makanan yang baru saja aku masak.
Seperti biasa kami makan malam bersama dengan beralaskan tikar. Lesehan lebih nikmat menurutku dan menambah keakraban satu sama lain. Kupejamkan mataku setelah melaksanakan sholat malam. Anakku Fiza sudah pulas dalam tidurnya. Kunaikkan selimut ke tubuhnya. "Mas Rey," teriakku tiba-tiba. Belum ada 1 jam aku tertidur, aku sudah bermimpi aneh. Siapa itu Mas Rey? Kenapa aku begitu jelas memanggilnya dengan sebutan nama Mas Rey? Di sana aku melihat seorang laki-laki muda mengenakan baju berwarna putih. Ia sedang dicambuk oleh sekelompok orang. Dia menangis dan merintih kesakitan. Tetapi siapa yang peduli? Tidak ada satu orang pun yang menolongnya. Yang ada hanya tambahan siksaan yang diberikan pada laki-laki tersebut. Manusia di sana terus saja menyiksanya tanpa belas kasihan, seperti penganiayaan, penindasan, atau sebuah hukuman. Tapi kenapa hatiku terasa sangat sakit ketika mengingatnya? Siapa dia? Apakah ini hanya rasa simpatiku karena membayangkan jika aku ada di posisinya? Yang jelas hati ini begitu perih menyaksikan dan mengingat mimpi itu kembali. Entahlah, ini hanya bunga tidur. Kubaringkan tubuhku kembali. Kupejamkan mata perlahan. Mulutku tak berdiam membaca doa sebelum tidur. Tak lupa juga ku tambahkan dengan Al-Fatihah, Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falak, dan ayat kursi, dan Al-Mulk. Kukuruyuk. Fiza terbangun dari tidurnya. Ia menemuiku tergesa-gesa. Ku ajak Hafiza duduk beberapa menit, sembari aku rebuskan air hangat. Setelahnya baru ku ajak si kecil Fiza mandi dan sarapan pagi sebelum berangkat ke sekolah. Di tengah perjalanan ke sekolah, Hafiza tiba-tiba berhenti. "Kenapa nak? Fiza capek ya? Kok berhenti sih?" tanyaku ke arah Fiza. Dia seperti sedang melihat sesuatu. "Kasihan ya bu, kakek itu." Fiza menunjuk jari telunjuknya ke arah orang di ujung sana. Entah sedang apa orang itu di balik pohon. "Bu, kakek itu sedang makan rumput." Fiza mendongak ke arahku. "Hush, Hafiza, ini ada-ada aja sih sayang. Tidak ada ya manusia yang makan rumput. Yang makan rumput itu kambing, sapi sama kerbau," jawabku menjelaskan. Aku juga tidak tahu sebenarnya orang itu sedang apa. Dia jauh di ujung sana. Tapi mengapa Fiza bisa berkata bahwa orang tersebut adalah seorang kakek yang sedang makan rumput? Kugendong Fiza untuk melanjutkan perjalanan. Tapi lagi-lagi Hafiza meminta untuk diturunkan. "Ada apa lagi sayang?" tanyaku. "Fiza tidak bohong bu, kakek itu sedang makan rumput. Ibu percayakan sama Fiza." Astagfirullah, anak ini. Aku tersenyum padanya. "Iya sayang, ibu percaya." "Ya sudah, sekarang jalan lagi ya. Atau mau ibu gendong?" kataku. "Bu, kasihkan bekal Fiza dulu untuk kakek itu ya." Fiza memberikan tas mungilnya dan memintaku untuk memberikan bekalnya kepada si kakek. "Kenapa sayang?" tanyaku sedikit penasaran. "Mungkin kakek itu kelaparan bu. Fiza sudah sarapan di rumah, sudah kenyang perut Fiza. Nanti kalau lapar Fiza makan di rumah sepulang sekolah." Masya Allah, Fiza anak yang sangat baik. "Ya sudah, ayo sayang, kita kasihkan bekal ini ke kakek itu ya." Aku berjalan dan menggendong Fiza. Karena jalan menuju arah kakek itu sangat licin. Jalan pun hanya setapak. Aku berjalan menuju kakek itu dan lama-lama semakin terlihat jelas. Aku melihat bajunya sangat koyak dan kotor. Rambutnya terlihat banyak sekali uban. Tangan, kaki, dan seluruh badannya sudah keriput. Sedang apa kakek di sini? Posisiku sekarang sudah tepat di belakang si kakek. Dan ternyata benar apa yang dikatakan Hafiza. Orang di depan kami adalah seorang kakek tua. Ia sedang memakan rumput-rumput yang ada di depannya. Sangat aneh, dan ada rasa sedikit takut setelah aku mengetahuinya. Aku memberanikan diri untuk memanggilnya. Namun aku tidak berani menyentuhnya. Tetapi kakek itu diam saja, tak menghiraukan suaraku. Apa kakek itu mempunyai gangguan pendengaran? Pikirku. Kuulang sekali lagi, tapi tetap sama. Dia tidak menghiraukan dan tidak menjawabku. Dia masih saja lahap memakan rumput di depannya. "Kakek, ya Allah, berhenti, jangan makan rumput itu lagi kek!" teriakku. Kutinggikan suara. Tiba-tiba kakek itu berhenti, tetapi dia belum mau menoleh ke arah kami. "Ini saya punya makanan sedikit untuk kakek." Kukeluarkan bekal Fiza dan berusaha menyodorkan bekal yang kubawa itu untuknya. Namun ketika kakek itu membalikkan badan, spontan aku jatuhkan bekal makanan dan minuman yang berada di tanganku. Aku mundur beberapa langkah dengan memegang erat Fiza anakku. Siapa kakek itu? Mengapa Ratih begitu terkejut melihatnya? "Mas Yadi, benarkah itu kamu?" Aku tatap matanya yang terlihat sayu. Kulihat wajah dan kulitnya seperti kakek berumur 80 tahun lebih.
Seperti Mas Yadi, tapi kenapa wajahnya menua secepat itu selama 4 tahun kepergiannya? Pergi dan berjanji akan menemui Dani, hingga sampai saat ini ia tak kunjung datang menunaikan janjinya. Mas Yadi pamit untuk pulang ke rumah orang tuanya setelah ia menceraikanku. Tapi kenapa dia masih di sini? Ku tatap matanya semakin dalam. Iya, itu memang Mas Yadi. Aku tidak salah orang. Aku gendong Hafizah. Mas Yadi berusaha menghindar dariku. Dia mencoba berlari dengan badan bungkuk. Mas, tunggu, mau kemana kamu? Aku mengikutinya dengan berlari mengejar Mas Yadi. Ia terus saja tidak mau menghentikan langkah. Aku tidak menuntut ia kembali. Aku pun sudah terbiasa tanpanya. Aku hanya ingin menanyakan perihal janjinya kepada Dani, anakku. Betapa sulitnya aku mencari alasan untuk membohongi Dani saat itu. Karena jalan yang licin, akhirnya Mas Yadi tergelincir di jalan setapak dan jatuh. Dia sepertinya sudah pasrah. Tidak ada niat lagi untuk berlari menjauh dariku. Aku memberhentikan langkah. Aku tidak berani menolong Mas Yadi. Dia sedang merintih kesakitan karena tergelincir. Mungkin kakinya terkilir. Aku hanya diam menyaksikan Mas Yadi di sana. Kenapa harus berlari? Tanyaku. Maafkan aku, Rati. Dia nyaris hendak bersujud di kakiku. Aku mundur beberapa langkah menjauh darinya. Aku semakin tidak mengerti. Bingung dengan Mas Yadi sekarang ini. Sedang yang kusaksikan 4 tahun menghilang. Lalu kini dia menjadi kakek tua renta. Dan dia malah bersujud di kakiku. Bukankah dulu aku yang bersalah? Tapi kenapa pertemuan tidak sengaja ini seolah dia yang merasa bersalah? Apa mungkin ia merasa bersalah karena lupa akan janjinya kepada Dani dan meminta maaf padaku? Mataku masih tertuju ke seluruh badan Mas Yadi. Keriput di seluruh kulitnya. Bahkan jalannya sudah membungkuk dan bicaranya sedikit pelo. Kenapa kamu menjadi seperti ini? Lalu kemana saja kamu selama 4 tahun ini? Ku keraskan suara ke arah Mas Yadi. Kamu memang sudah menceraikanku, Mas. Tapi kenapa kamu tak tunaikan janjimu menemui Dani anakmu? Apa kamu lupa sama anakmu sendiri? Sambungku dengan kesal. Kamu tidak tahu kan betapa susahnya aku jelaskan semuanya pada Dani tentang kepergianmu. Dan sekarang dia pun sudah tumbuh besar. Dia kian mengerti dengan sendirinya tanpa aku beritahu. Aku terus saja mengeluarkan unek-unekku selama ini. Di mana Dani? Aku merindukannya, tanya Mas Yadi dengan mata berkaca-kaca. Terlihat nampak jelas kerutan parah di sekitar kelopak mata. Butiran air mata menutupi bola mata yang begitu sayu itu. Dia sudah kumasukkan ke dalam pesantren, jawabku singkat. Rati, maafkan aku. Aku telah meninggalkanmu. Mas Yadi mengulang permintaan maafnya padaku. Tak perlu meminta maaf, karena memang akulah yang bersalah, jawabku. Maafkan aku yang tak menunaikan janjiku. Mas Yadi menundukkan kepalanya. Jadi kemana saja selama ini, Mas? Bukankah kamu pamit akan pergi ke rumah orang tuamu? Tapi kenapa kamu masih ada di sini? Tanyaku lagi. Akan kuceritakan semuanya, Ratih. Berjanjilah agar tidak marah. Aku harap kamu memaafkanku. Ucapnya begitu berat. Mas Yadi pun mulai menceritakan kejadian selama 4 tahun ini. Dulu aku memang pamit pulang ke tempat almarhum orang tuaku. Namun tanpa kamu ketahui, aku menikah dengan wanita setelah aku ceraikan kamu 4 tahun lalu. Kami telah lama menyimpan rasa. Setiap 1 tahun sekali kita kemari menjenguk orang tuamu. Aku diam-diam mencuri waktu untuk bertemu dengannya saat itu. Aku menyimpan rasa cinta kepada wanita tersebut. Terlebih lagi aku sudah berani membawanya ke kampung kita dulu. Aku menyewa kontrakan lebih bagus dari rumah kita. Aku tidak bisa jauh darinya karena cinta yang kusimpan begitu besar. Setiap hari aku selalu menyempatkan waktu untuk wanita itu tanpa sepengetahuanmu. Bahkan uang kerja kerasku kusisakan lebih banyak untuknya. Maafkan aku, Rati. Waktu ke waktu menjalin kebersamaan, dia memintaku untuk menikahinya meskipun tahu aku telah beristri. Jujur dulu aku bukan hanya lelah dalam bekerja, namun aku lelah dalam melayani 2 wanita sekaligus. Maafkan aku, Rati. Maafkan aku. Di sini terungkap akulah yang bersalah. Mungkin ini balasannya untukku melalui takdir. Aku mengaku salah. Sungguh aku menyesalinya.
Isaknya tak bisa dibendung. Jadi selama ini akulah yang Mas Yadi dustai. Selama ini aku tidak sadar akan hal itu. Mas Yadi pun terus melanjutkan ceritanya yang belum selesai. Ratih, setelah aku menceraikanmu 4 tahun lalu, itulah kesempatanku untuk menikahinya. Aku menikah dengan wanita itu beberapa hari setelah kita berpisah tanpa masa iddah. Aku tersenyum menanggapi Mas Yadi. Tanpa disadari air mata pun terjatuh. Bertahun-tahun rahasia ini baru terungkap. Sakit sekali hatiku mendengar pengakuan Mas Yadi. Namun bahagiaku terpisah dengan Mas Yadi lebih besar dari rasa sakitku. Ternyata Allah lebih menyayangiku, Mas. Dia telah mengatur alur yang begitu indah. Meskipun semuanya tidaklah gampang buatku. Dia tahu kamu bukan lelaki yang baik untukku, dan aku bukan yang terbaik untukmu. Jadi Allah pisahkan kita dengan caranya. Mas Yadi terdiam ketika mendengar jawabanku. Maafkan aku sekali lagi. Tolong maafkan aku. Jangan menghindar. Aku ingin bersujud di kakimu. Maaf, aku bukan Tuhan. Lalu di mana istrimu, Mas? Mengapa kamu bisa seperti ini? Dan kenapa kamu makan rumput seperti layaknya bukan manusia? Lagi-lagi Mas Yadi menundukkan pandangannya. 1 tahun menikah, aku bahagia memiliki istri baru. Memiliki istri yang cantik dan banyak uang. Namun setelahnya kejadian aneh menimpaku. Aku menua tanpa sebab hingga akhirnya seperti ini. Kulihat Mas Yadi menghela nafas panjang dan membuangnya dengan kasar. Lalu ia melanjutkan perkataannya. Dan ternyata aku hanya dijadikan tumbal kesekian kalinya untuk kecantikan awet muda dan hartanya. Tumpah air mata Mas Yadi di depanku. Maafkan aku, Ratih. Ini karma buatku. Lagi-lagi Mas Yadi mengulang maafnya. Aku hanya diam tidak menjawab. Sebenarnya terkejut mendengar pengakuan terlambat Mas Yadi. Tetapi aku sudah memaafkannya dari lama. Aku harus pulang cepat. Aku takut istriku murka dan bukan hanya menua, tetapi aku akan mati seperti mantan suaminya. Mas Yadi bangun dari tempat jatuhnya. Dia melangkah dengan badan bungkuk dan berjalan dengan kaki pincang. Rasa sakit ditinggalkan, kini terbuka kembali. Aku pasti kuat. Di sisi lain, malam ini aku masih memikirkan cerita Mas Yadi. Siapa istrinya? Jika cinta, mengapa dia tega mengorbankan suaminya sendiri demi keegoisannya? Aku duduk di sebelah anakku. Sepertinya ia sudah pulas, masih dalam lamunan. Akhirnya aku pun ikut tertidur di samping Fiza. Di sisi lain, Mas Re, lagi-lagi mimpi yang sama. Kulihat seseorang itu lagi yang hadir di dalam mimpiku. Dia sedang dicambuk oleh sebagian orang dan dipertontonkan dengan sorakan tawa bahagia. Laki-laki berbaju putih itu disiksa terus-menerus, tetapi dia tidak mati. Apakah ini neraka yang nyata? Aku terus berjalan menyaksikan. Sepertinya mereka tidak melihatku, hanya aku yang dapat melihatnya. Hatiku pedih, sakit melihat lelaki itu menahan rasa sakit bertubi-tubi. Rasa ingin membawanya terbebas bergejolak. Namun apa yang bisa aku lakukan selain menyaksikan? Sudah itu saja yang ku bisa. Aku ketakutan, aku ingin kembali ke duniaku dan terbangun dari mimpi burukku. Tetapi langkah kaki ini terus berjalan hingga menemui suatu tempat. Bukankah dia lelaki yang sedang dicambuk-cambuk? Tetapi kali ini dia sedang bersama makhluk menyeramkan, bertinggi besar, bersuara keras menggelegar, dan berbulu hitam. Itu bukan manusia. Badannya hitam tinggi dan besar, penuh dengan bulu, matanya merah menyala. Suaranya sangat lantang dan keras bagaikan petir yang menyambar. Mengapa kau serahkan bayi itu ke bangsa manusia? Aku dengar makhluk itu terlihat sangat marah pada lelaki berbaju putih yang duduk di depannya. Tangannya diikat dengan tali besi. Kau telah mengkhianati bangsamu. Lagi-lagi aku melihat laki-laki yang sangat jelas ku sebut Mas Ray itu terdiam. Tugasmu hanya menggoda manusia, bukan mencintainya. Tugasmu menyesakan mereka, bukan malah memberikan keturunan dari bangsa kita untuk taat pada Tuhan yang mereka sembah. Makhluk seram itu mengeraskan suaranya kembali. Jika aku bisa menyentuh manusia, akan aku ambil kembali bayi itu dari dulu. Aku semakin tidak mengerti apa yang dimaksudkan makhluk seram itu kepada lelaki yang kusebut Mas Ray.
Dan setelah kau mengaku menjadi jin muslim, sekarang kau ingin menjadi manusia? Ini bukan lagi sebuah pengkhianatan, namun penghinaan. Akan kuhukum dalam jangka waktu panjang. Kau selama-lamanya ada di sini. Tidak akan kubiarkan keinginanmu terwujud. Camkan itu pengkhianat. Dek. Terlintas dalam pikiranku, apa itu adalah sosok Asap yang berkali-kali mengatakan bahwa ia mencintaiku? Apa yang dimaksud perkataan makhluk seram itu tentang bayi perempuan itu adalah Hafizah? Lalu, lelaki berbaju putih yang sedang kesakitan karena dicambuk-cambuk adalah Asap hitam yang selalu menemuiku? Apakah Ray itu adalah namanya? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Aku mengucapkan istighfar berkali-kali saat terbangun dari mimpi burukku. Keringat bercucuran, detak jantungku semakin tidak beraturan. Kuteguhkan 3 teguk air minum agar aku bisa lebih tenang. Kulihat jam menunjukkan pukul 3 pagi. Aku masih termenung di dalam kamar dengan apa yang baru saja aku lihat di dalam mimpi. Aku masih bertanya-tanya, mengapa mimpi itu ku mimpikan lagi selama 2 malam berturut-turut, dan malam ini mimpi itu begitu jelas dan sangat nyata. Siapa sebenarnya Mas Ray itu? Lalu kenapa dia bersikeras untuk menjadi manusia meski dia rela disiksa? Bukankah jin selamanya tidak akan bisa menjadi manusia seutuhnya? Sejak mimpiku, aku berharap makhluk asap itu cepat kembali menemuiku. Aku akan bertanya tentang apa maksud semuanya ini dan memintanya untuk menceritakan semua padaku. Kapan lagi asap hitam itu menemui Ratih? Bersambung. Terima kasih Kak Nurwati Ningsih. Novelnya luar biasa. Alurnya tidak bisa ditebak. Dan tentunya terima kasih teman-teman yang menyimak kisah ini di sini. Saya pamit, sampai jumpa di bagian berikutnya. Tetap di Tony FS.